sahabat Putra Belung semua. Salam Kuakmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan materi cara mencetak suara ngelik pada puter belung. Materi ini sebagai jawaban atas request subscriber, yaitu dari Mas Gilang Mahardika. Halo Mas Gilang, salam sukses selalu. Baiklah, kita mulai saja. Cara mencetak suara ngelik pada puter belung ini sangat perlu kita cermati dan perlu kita teliti, dan ini prosesnya agak panjang teman-teman. Sebelum itu, jadi puter belung itu bukan burung ocean yang bisa dimasteri dengan model burung lain, nah sehingga nanti suaranya akan meniru sesuai dengan master yang dicontohkan. Akan tetapi puter belung adalah burung anggungan, selain perkutut juga derkuku, yang suaranya itu konsisten, jadi tetap tidak bisa dipengaruhi atau dimasteri atau diubah oleh usaha kita. Nah, maka dari itu, untuk mencetak suara puter belung yang kita inginkan, contohnya pada saat ini kita kepengen mencetak suara yang ngelik. Nah, itu akan bisa dibentuk atau dicetak itu hanya melalui terah perkawinan. Oleh karena itu, kita siapkan indukan, yang indukan itu warna suaranya adalah ngelik. Nah, setelah itu nanti kita berharap keturunannya akan bisa melahirkan yang suaranya ngelik. Jadi ini bagaimana cara mencetak suara ngelik yang baik? Ini adalah melalui teknik breeding, teman-teman. Baiklah, sebelum secara teknik breeding kita lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong klik subscribe-nya supaya tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah teknik breeding untuk mencetak suara ngelik pada puter belung. Tadi sudah saya katakan bahwa karena ini bukan burung ocean sehingga tidak bisa dimasteri, maka cara mencetak suara baru atau suara yang kita inginkan, contohnya sekarang kita inginkan yaitu suara yang ngelik. Nah, maka itu akan dibentuk melalui indukannya. Nah, cara mencetaknya adalah seperti ini. Karena kita menginginkan suara yang ngelik, suara ngelik itu sebenarnya tipe suara pelok, di mana jangkauan nadanya ini lebih tinggi. Jadi paling tidak 1 oktav ya, contohnya dari do rendah sampai dengan do tinggi di dalam sonisasinya. Nah, ini memang termasuk ambitus suara yang panjang. Ambitus suara yang panjang, suara yang
istimewa ini di dalam puter bendung. Akan tetapi itu tidak masalah, yang penting bentuk apa yang kita inginkan, yaitu yang kita usahakan. Nah, cara mencetak suara ngelik, langkah-langkahnya yang pertama berarti harus kita cari indukan ngelik, baik itu indukan jantan maupun indukan betinanya. Nah, contoh ketika indukan jantannya ngelik, kemudian kita jodohkan dengan indukan betinanya juga ngelik suaranya, maka hasilnya atau anakannya itu berdasarkan percobaan atau penelitian yang sudah saya tekuni bertahun-tahun. Kalau indukan pejantan ngelik dikawinkan dengan indukan betina juga ngelik, maka hasilnya 80% anak-anaknya itu ngelik. Akan tetapi 20% anak-anaknya suaranya menyimpang. Menyimpang artinya tidak sengelik indukannya. Jadi mungkin panjang tapi tipenya sendaren munculnya, atau mungkin panjang tapi tipenya selendro, bukan pelog lagi. Jadi kalau yang ngelik itu yang tipenya pelog, teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman, ketika kita ingin mencetak suara ngelik, maka pastikan kita punya indukan jantan ngelik, indukan betina ngelik, maka anaknya 80% nanti akan ngelik, 20% menyimpang. Itu begitu. Nah, kemudian yang kedua, apabila indukan jantannya ngelik kemudian dikawinkan dengan indukan betinanya tidak ngelik atau panjang tapi mungkin tipe selendro atau mungkin sendaren ya, bukan tipe pelog, maka hasilnya itu 60% ngelik anaknya dan 40% menyimpang. Atau sebaliknya, dengan yang ngelik yang betina, kemudian yang tidak ngelik yang jantan, itu hasilnya juga hampir sama seperti itu. Cuma secara umum yang selalu dicari, yang punya kelebihannya adalah pejantannya, sehingga peranan pejantan biasanya lebih dominan, kurang lebih 60%-nya gitu. Nah, karena tadi pejantannya yang ngelik, betinanya yang tidak ngelik, maka hasilnya 60% anak-anaknya ngelik dan 40% menyimpang atau tidak ngelik. Simpelnya begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menciptakan supaya di dalam membreeding atau di dalam berternak itu anak-anaknya banyak yang ngelik, maka pastikan indukannya jantan dan betinanya ngelik, maka 80% anaknya akan ngelik. Tapi kalau hanya salah satu yang ngelik, contohnya jantannya atau mungkin sebaliknya, mungkin betinanya yang ngelik, yang jantannya tidak, nah itu harapannya hanya 60% ngelik dan yang 40% menyimpang. Nah, maka dari itu teman-teman, kita optimis saja ketika kita memiliki keinginan sesuai dengan kesenangan kita lah, selera kita, karena suara itu juga termasuk penikmatinya itu selera ya. Sebenarnya semuanya bagus, baik itu yang sendaren maupun yang selendro maupun yang
velog ya itu. Dan maka dari itu tinggal kita telatennya membreeding. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah berkecimpung lama di dalam dunia berternak atau breeding puter pedung. Saya yakin beliau-beliau itu punya burung-burung yang bagus, karena semakin usia peternakan kita lama, kita semakin bisa menyeleksi yang terbaik. Nah, biasanya yang terbaik itu dipilih sebagai indukan. Jadi begitu simpelnya teman-teman untuk mencetak suara ngelik. Jadi prosesnya seperti itu. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Oke, sekian. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Kit dari Ring Kamboja Bird Farm, Simbang, Mandiraja, Banjarnegara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.